Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Pada sehat semua. Sudah sarapan? Puasa, Bu. Oh ya, puasa ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga diberi kelancaran pada pembelajaran kita. Untuk Kosmanya, tolong dipimpin ya doanya dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada Fatimah? Ada, Bu. Hadir. Farhan? Sakit. Farhan sakit? Sakit apa? Kurang tahu, Bu. Oh ya. Okta? Okta izin, Bu. Izin tidak masuk. Kemudian Nabila? Hadir. Hadir. Nurjana? Saya, Bu. Hadir. Krisna? Hadir. Hadir. Baik. Jadi ada teman-teman kalian yang beberapa tidak hadir ya. Semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Bagaimana? Apakah sudah siap pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Semangat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai animalia ya. Jadi ada hewan vertebrata, ada hewan invertebrata. Jadi banyak sekali jenis-jenis hewan. Apakah hewan-hewan itu termasuk dalam komponen ekosistem? Iya, Bu. Tentu ya, karena hewan-hewan itu merupakan makhluk hidup. Jadi dia tentu masuk ke dalam komponen ekosistem yang biotik. Kemudian Ibu ingin menanyakan apa manfaat kita dari pembelajaran ekosistem hari ini? Jika ekosistem di lingkungan kita terganggu, apakah lingkungannya juga terganggu? Iya, Bu, lingkungan akan terganggu, begitupun ekosistemnya akan rusak. Ya, jadi kalau ekosistemnya rusak, lingkungannya juga akan rusak seperti itu ya, karena saling keterkaitan seperti rantai makanan seperti itu ya. Kalian bisa membuka Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Di sini artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tertanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi sudah dijelaskan ya dalam Quran surah Al-Baqarah ini bahwa Allah sudah menciptakan air, baik itu angin, awan, untuk di bumi ini. Jadi kita patut bersyukur atas apa ciptaan Allah bagi kita ya. Iya, Bu. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi ekosistem. Nah, adapun indikator yang akan kita capai pada hari ini mengenai mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, menjelaskan peran ekosistem, penyusun ekosistem serta keterkaitannya. Jadi apa keterkaitannya? Nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran komponen penyusun ekosistem serta keterkaitannya melalui kegiatan diskusi. Jadi itu tujuan dan indikator yang kita capai ya. Kalian bisa mencatatnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai ekosistem. Kalian bisa membuka buku catatan kalian. Kalian bisa mencatat sedikit apa yang Ibu jelaskan ini. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, secara umum ekosistem itu merupakan suatu ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Jadi makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar itu mereka saling beradaptasi, baik itu lingkungan beradaptasi dengan makhluk hidup atau makhluk hidupnya yang beradaptasi dengan lingkungan, sehingga makhluk hidup dan lingkungan itu bisa saling beradaptasi dan saling memberikan apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah, komponen ekosistem itu ada dua jenisnya. Yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Biotik itu adalah sesuatu yang hidup atau organisme di dalam ekosistem dan mengatur suatu ekosistem selain komponen abiotik. Komponen abiotik ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada pengurai, terakhir ada penghancur. Nah, apa itu produsen? Ibu akan menjelaskan di sini.
Produsen adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Bisa disebutkan anak-anak contohnya apa yang bisa membuat makanan sendiri? Ya, seperti apa, Nurjana? Tumbuhan, Bu. Ya, tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri? Karena dia memiliki klorofil. Jadi dia disebut produsen ya. Kemudian yang kedua adalah konsumen, yaitu organisme yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Contohnya seperti apa? Nah, jadi seperti manusia, hewan, jamur, mikroba. Kenapa disebut konsumen? Kita ini manusia bisa memakan sayur-sayuran. Nah, tumbuhan yang dari produsen tadi. Jadi konsumen memakan produsen. Seperti itu ya. Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang memiliki peran sebagai pengurai berbagai bahan organisme yang berasal dari organisme lain yang telah mati dan atau dengan sisa pencernaan. Jadi kalau misalnya manusia membuang sisa makanannya melalui feses, jadi itu akan diurai oleh dekomposer ya. Yang terakhir ada penghancur atau detritivor, yaitu organisme yang dapat menghancurkan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Ya, kita lanjut ya mengenai komponen abiotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik itu adalah komponen baik dia fisika atau kimia yang berperan sebagai medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan organisme. Nah, contoh dari komponen abiotik ini seperti suhu, cahaya matahari, air, tanah dan batu, dan garam. Kenapa semua itu disebut komponen abiotik? Yang pertama, suhu. Suhu itu merupakan suatu proses biologis yang memengaruhi suhu tubuh organisme. Misalnya, mamalia atau makhluk hidup yang lain seperti hewan. Nah, itu membutuhkan energi untuk mengatur suhu tubuhnya. Kemudian air, yaitu komponen kimia yang dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup. Jadi tanpa adanya air, maka suatu ekosistem itu tidak akan terjadi karena makhluk hidupnya akan mati. Kemudian garam, yaitu komponen kimia yang dapat mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui proses osmosis sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Cahaya matahari, yaitu komponen kimia yang dibutuhkan organisme untuk melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir ada tanah dan batu. Tanah dan batu ini merupakan komponen fisik yang digunakan oleh organisme sebagai tempat tinggal dan berkembang biak. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam ekosistem ya. Jadi ekosistem itu ada yang alami, darat dan air, dan ekosistem buatan manusia. Apa itu ekosistem darat? Nah, ekosistem darat itu adalah suatu ekosistem yang lingkungan fisiknya didominasi oleh daratan dan kondisinya dapat dipengaruhi oleh iklim dan gangguan pada lingkungannya. Jadi dia yang mendominasinya adalah daratan ya. Contohnya itu seperti hutan hujan tropis, padang rumput, hutan gugur. Nah, jadi itu banyak sekali daratan di ekosistem ini. Kenapa hutan hujan tropis ini termasuk dalam ekosistem darat? Yaitu bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab. Hutan ini banyak ditemukan di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Selanjutnya padang rumput, yaitu daratan tanpa pohon, kecuali yang berada di dekat sungai atau danau. Biasanya ini di padang rumput ini ditumbuhi oleh rumput pendek ya. Selanjutnya ekosistem air. Nah, ekosistem air ini adalah suatu ekosistem yang komponen biotiknya didominasi oleh perairan. Beberapa contoh ekosistem air diantaranya seperti ekosistem air tawar, ekosistem air danau, sungai, rawa. Nah, air itu yang termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Kalau ekosistem air laut, yaitu ekosistem yang air yang terdapat di perairan laut, di mana kadar garamnya itu tinggi, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, dan ekosistem pasang surut. Kemudian ekosistem
estuari, yaitu ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka dan perairan laut. Ekosistem terumbu karang, yaitu ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat semacam batu kapur. Selanjutnya ekosistem lamun, yaitu kelompok tumbuh-tumbuhan berhubungan yang hidup di lingkungan laut, yaitu di perairan pantai dan dangkal. Nah, terakhir ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini yaitu suatu ekosistem yang terbentuk dari hasil campur tangan manusia untuk keperluan tertentu. Contohnya seperti ekosistem buatan ini bendungan. Jadi bendungan itu bisa terbentuk karena manusia yang membuatnya. Kemudian sawah irigasi, kemudian sawah tada hujan, perkebunan kelapa sawit. Nah, di dalamnya itu terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Baiklah anak-anak, tadi materinya sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, baiklah. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ibu akan sebutkan nama-nama kelompoknya. Fatimah dan Nabila kelompok 1, Nurjannah dan Krisna kelompok 2 ya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mempunyai LDPD, lembar diskusi. Nah, ini kalian bisa kerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Kosmanya tolong maju ke depan untuk mengambil LDPD. LDPD-nya ya, Kosma tolong dibagikan ke dengan teman-temannya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, nanti kumpulkan lagi ya. Baik, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mengerjakan lembar diskusi ini. Selanjutnya, Ibu akan memanggil salah satu kalian untuk menyimpulkan materi dari yang telah Ibu jelaskan dan hasil diskusi kalian ya. Kepada Nurjannah, tolong untuk menjelaskan. Maju ke depan ya. Ini saya akan menyimpulkan kesimpulan materi yang saya dapat tentang materi ini. Perkenalkan, nama saya Nurjannah. Saya akan membacakannya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Komponen biotik, produsen, contohnya tumbuhan, konsumen, contohnya manusia, hewan, pengurai, dan penghancur. Komponen abiotik adalah contohnya suhu, air, tanah, dan batu. Macam-macam ekosistem, yaitu ada 3, ekosistem darat, ekosistem air dan alam, ekosistem buatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Nurjannah yang sudah memberikan kesimpulan. Baik, di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan temannya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.